Kalau kamu suka dunia Boku no Hero Academia, tapi merasa ceritanya terlalu fokus ke para siswa UA dan para pro hero, ada satu judul spin-off yang wajib kamu tonton. Namanya Boku no Hero Vigilantes. Cerita tentang para pahlawan tanpa izin yang berjuang dari balik bayang-bayang, tanpa sorotan, tanpa lisensi, tapi tetap berdiri untuk keadilan. Halo semua, selamat datang di channel Wibus. Hari ini, aku mau bahas sebuah spin-off dari dunia My Hero Academia yang mungkin masih banyak dari kalian belum sempat lihat atau bahkan belum tahu sama sekali. Judulnya adalah Vigilante Boku no Hero Academia Illegals. Spin-off ini punya nuansa yang jauh berbeda dari seri utamanya. Lebih kelam, lebih serius, dan pastinya lebih mendalam. Kalau biasanya kita ngikutin cerita Midoriya dan teman-temannya di UA yang sedang belajar jadi pro hero, kali ini kita diajak ngikutin kisah Koichi Haimawari, seorang mahasiswa biasa yang punya quirk sederhana bernama Slide and Glide. Koichi gak punya lisensi pahlawan, tapi dia tetap membantu orang-orang di sekitarnya lewat caranya sendiri. Inilah awal mula munculnya para vigilante alias pahlawan ilegal. Yang bikin vigilante menarik adalah tone ceritanya yang jauh lebih grounded dan gritty dibanding My Hero Academia. Ceritanya lebih fokus ke masalah sosial, ketidakadilan, dan bagaimana sistem hero society gak selalu sempurna. Anime atau manga ini ngasih kita pandangan yang lebih realistis tentang dunia yang dipenuhi pahlawan dan penjahat. Meski Koichi bukan tipe karakter OP, tapi justru itu yang bikin dia kerasa deket sama kita. Dia berkembang, bukan karena kekuatannya, tapi karena semangat dan keinginannya buat bantu orang lain. Kita juga dikenalkan sama dua karakter penting, yaitu Popstep, seorang vigilante cewek yang energik dan sedikit nyebelin, serta Knuckle Duster, mantan pro hero yang sekarang jadi mentor ala Batman versi brutal. Popstep dan Knuckle Duster emang ngasih warna tersendiri di perjalanan Koichi sebagai vigilante. Tapi perjalanan Koichi sendiri juga udah luar biasa menarik buat diikutin. Dari yang awalnya cuma mahasiswa biasa, sampai akhirnya jadi sosok penting di dunia hero society. Yuk kita bahas gimana perkembangan karakter Koichi sepanjang cerita Vigilante ini. Di awal kita lihat dia cuma mahasiswa biasa yang kadang canggung dan terlalu baik. Tapi makin lama, kita bisa lihat bagaimana pengalaman berat membentuk dia jadi pribadi yang lebih dewasa dan tangguh. Dan serunya, perkembangan Koichi itu kerasa banget natural. Gak ada yang instan. Dia nggak tiba-tiba jadi super kuat dalam satu malam, tapi pelan-pelan nambah skill, nambah pengalaman, sambil tetap mempertahankan sifat baiknya. Menurut aku, ini salah satu kekuatan besar dari Vigilante. Kita beneran bisa relate sama perjuangan karakternya. Ngomongin soal Koichi, gak lengkap kalau kita nggak bahas hubungan dia sama teman-temannya di jalan. Hubungan antara Koichi, Popstep, dan Knuckle Duster juga jadi salah satu yang bikin ceritanya hidup. Mereka tuh beneran kayak keluarga kecil. Ada momen-momen seru, lucu, bahkan kadang mengharukan di antara mereka bertiga. Popstep meskipun sering bertiga usil dan cerewet, sebenarnya punya sisi rapuh yang jarang diperlihatkan. Knuckle Duster juga, dibalik gayanya yang keras dan brutal, sebenarnya adalah sosok yang penuh rasa tanggung jawab dan perhatian. Chemistry mereka bertiga ini bikin cerita Vigilante jauh lebih hangat walaupun dunia sekitarnya terasa keras dan kejam. Satu hal yang aku suka dari Vigilante adalah pesan-pesan moral yang dibawanya. Kadang, kamu gak butuh izin buat ngelakuin hal yang benar. Ceritanya juga nyentuh hal-hal kayak trauma, tanggung jawab, dan pentingnya komunitas dalam melindungi sesama.
Vigilante itu beda banget dari cerita utama My Hero Academia. Tone ceritanya lebih serius, kadang juga terasa gelap. Di sini kalian bakal nemuin tema-tema berat kayak kriminalitas, korupsi, sampai dampak sosial dari sistem pahlawan yang selama ini kelihatan keren di permukaan. Musuh-musuh di Vigilante juga nggak sekedar ingin jadi kuat atau ngancurin dunia. Motif mereka jauh lebih rumit atau bahkan simpel banget. Dan kadang bikin kita mikir, sebenarnya siapa sih yang salah? Contohnya fans Pop Step yang menggunakan obat berbahaya bernama Trigger. Obat ini bisa ningkatin kekuatan quirk seseorang dalam waktu singkat. Akibatnya, bikin penggunanya jadi lebih agresif, brutal, dan susah buat dikendalikan. Makanya obat ini sering dipakai sama villain buat nambah kekuatan mereka atau sekedar bikin kekacauan. Mereka bukan villain kartun yang hitam putih, tapi punya alasan sendiri yang kadang gak masuk akal. Dan hal lain yang keren dari Vigilante ini adalah banyak karakter dari seri utama My Hero Academia juga muncul di sini. Kayak Eraserhead, Midnight, bahkan All Might juga nongol beberapa kali. Tapi bedanya di Vigilante, mereka lebih kelihatan sisi manusianya, bukan cuma sebagai idola pahlawan. Eraserhead di sini, misalnya, kelihatan jauh lebih santai dan kadang kocak. Beda dari image galaknya di anime utama. Jadi buat kamu yang fans berat karakter-karakter pro hero, kamu pasti bakal suka lihat sisi baru mereka di sini. Tapi tentu aja, bukan berarti semuanya sempurna. Sebagai spin-off, Vigilante tidak sepopuler seri utamanya. Banyak fans My Hero Academia sendiri yang bahkan belum pernah dengar atau baca tentang spin-off ini, sehingga adaptasi animenya tidak mendapat hype sebesar itu. Koichi sebagai tokoh utama kadang terasa kurang karismatik dibandingkan Midoriya atau Bakugo. Dia bukan pahlawan konvensional dan kekuatannya juga tidak se-wow itu. Tapi secara keseluruhan, Vigilante tetap jadi pengalaman yang menyegarkan di tengah dominasi cerita pahlawan standar. Kalau kamu fans My Hero Academia dan pengen lihat sisi lain dari dunia Hero Society yang jarang diperlihatkan, atau kamu suka cerita pahlawan yang lebih dewasa dan penuh konflik moral, Vigilante jelas wajib banget kamu masukin ke watchlist kamu. Sekarang giliran kamu. Coba tulis di komentar, menurut kamu, apakah Koichi itu bisa dibilang pahlawan sejati nggak sih? Walaupun tanpa izin resmi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video anime lainnya dari Wibus. Terima kasih.